Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NPM 1914 051047 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Statistika Dasar, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Misalnya, seorang ibu melahirkan bayi yang terlahir bisa laki-laki atau perempuan. Saat kita melempar sebuah dadu, bilangan yang muncul bisa ganjil atau genap. Saat kita melempar sebuah koin, yang muncul bisa gambar atau angka. Ketika siswa ujian, hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Dalam studi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan tersebut dinamakan sebagai percobaan binomial atau eksperimen binomial. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa kita hitung dalam distribusi binomial. Distribusi binomial atau sering disebut sebagai distribusi Bernoulli merupakan distribusi probabilitas diskrit yang jumlah keberhasilan dalam n percobaan saling bebas dengan setiap hasil percobaan dan memiliki probabilitas. Dalam percobaan ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Kemungkinan berhasil disimbolkan dengan P dan kemungkinan gagal disimpulkan dengan Q. Selanjutnya adalah sifat-sifat percobaan Bernoulli pada distribusi binomial. Yang pertama, percobaan terdiri dari n pengulangan. Yang kedua, tiap pengulangan dengan pengulangan lainnya adalah saling bebas atau independen. Yang ketiga, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, yaitu sukses atau gagal. Yang keempat, peluang sukses dinyatakan dengan P dan selalu konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan peluang gagal dinyatakan sebagai Q dan bisa didapatkan dengan cara 1 dikurang P. Berikut adalah rumus distribusi binomial. Px sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. N adalah jumlah percobaan. Q adalah jumlah sukses dalam n percobaan. P adalah peluang sukses. Dan Q adalah peluang gagal yang bisa didapatkan dengan cara 1 dikurang P. Selanjutnya adalah contoh soal dari distribusi binomial. Yang pertama, Putra akan melakukan tendangan penalti sebanyak 5 kali dengan peluang bola masuk adalah 70%. Berapa peluang untuk 3 bola bisa masuk ke gawang? Jadi, dari 5 kali Putra melakukan tendangan penalti, berapa peluang untuk 3 bola bisa masuk ke dalam gawang? Jadi dari soal ini diketahui jumlah percobaannya adalah 5 atau n-nya adalah 5. Sedangkan jumlah sukses dari n kali percobaan tersebut adalah 3. Dan didapatkan x-nya adalah 3. Peluang bola masuk adalah 70%, maka didapatkan P-nya adalah 0,7. Peluang gagal atau Q didapatkan dengan cara 1 min P, maka didapatkan 0,3. Semua data ini kita masukkan ke dalam rumus distribusi binomial. Maka didapatkan Px sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 5 min 3. Lalu setelah dihitung didapatkan
Px sama dengan 0,3087. Maka peluang 3 bola untuk bisa masuk dari 5 kali percobaan tendangan penalti adalah 0,3087. Soal nomor 2 adalah sebuah koin dilemparkan 8 kali. Peluang mendapat sisi gambar sebanyak 4 kali adalah, dari soal ini diketahui jumlah percobaannya adalah 8, maka N-nya sama dengan 8. Lalu, jumlah sukses dari 8 kali percobaan tersebut adalah 4, maka X-nya adalah 4. Lalu, ketika kita melemparkan sebuah koin, peluang kita mendapatkan sisi gambar adalah sebanyak 1/2. Maka, peluang sukses atau peluang kita mendapat sisi gambar adalah 0,5. Ki atau peluang dari gagalnya adalah 0,5. Dari data-data ini, kita masukkan ke dalam rumus distribusi binomial. Maka didapatkan Px adalah 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 min 4 faktorial dikali 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 8 min 4. Didapatkan Px adalah 0,0039. Maka peluang untuk mendapatkan sisi gambar sebanyak 4 kali dari 8 kali pelemparan adalah 0,0039. Soal nomor 3 adalah peluang seorang bayi yang belum diimunisasi campak adalah 0,3. Di puskesmas terdapat 5 orang bayi. Berapa peluang 2 dari 5 bayi tersebut yang belum diimunisasi campak? Dari data ini diketahui jumlah total percobaannya adalah 5 atau ada 5 orang bayi, maka N-nya adalah 5. Lalu, jumlah sukses dari N kali percobaan adalah 2, maka X-nya adalah 2. Lalu di sini yang ditanya adalah peluang bayi yang belum diimunisasi campak. Berarti peluang suksesnya adalah 0,3. Karena peluang seorang bayi yang belum diimunisasi campak adalah 0,3. Lalu, peluang gagalnya adalah peluang dari bayi yang sudah diimunisasi. Berarti, dapat kita kurangi 1 dengan 0,3. Maka didapatkan peluang gagalnya adalah 0,7. Data-data ini dimasukkan ke dalam rumus distribusi binomial. Maka didapatkan Px-nya adalah 0,3. Maka peluang 2 bayi yang belum diimunisasi campak dari 5 bayi yang ada adalah 0,3. Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson menggambarkan probabilitas pada peristiwa acak atau random yang akan terjadi pada jeda atau interval waktu atau ruang dengan kondisi probabilitas sangat kecil. Meskipun jumlah percobaan yang dilakukan besar, tetapi hasilnya tidak berarti. Biasanya, distribusi Poisson digunakan pada kejadian-kejadian yang jarang terjadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga, peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Biasanya, distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu. Seperti yang pertama untuk menghitung banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, dan menghitung banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Selain itu, distribusi Poisson juga bisa digunakan untuk menghitung distribusi binomial apabila N-nya besar dan P-nya relatif kecil. Berikut adalah rumus distribusi Poisson. Px sama dengan
mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial, di mana E adalah ketetapan sebesar 2,71828. Mu adalah rata-rata keberhasilan yang didapatkan dengan mengalihkan N dan P. X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel. N adalah jumlah atau ukuran populasi. Dan P adalah probabilitas atau peluang kelas sukses. Dalam distribusi Poisson, nilai N harus di atas atau sama dengan 20, sedangkan nilai P harus kurang atau sama dengan 0,05. Contoh soal distribusi Poisson. Yang pertama, sebuah pabrik menggunakan 20 truk untuk mengantarkan barang-barang. Probabilitas sebuah truk mengalami perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 4 truk yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Dari soal ini diketahui jumlah N-nya adalah 20. Jumlah X-nya adalah 4. P-nya atau probabilitas suksesnya adalah 0,02. Sedangkan mu-nya kita dapatkan dengan mengalihkan N dan P. Maka didapatkan mu-nya adalah 0,4. Data ini dimasukkan ke dalam rumus distribusi Poisson. Maka didapatkan Px sama dengan 0,4 pangkat 4 dikali 2,71828 pangkat min 0,4 dibagi 4 faktorial. Maka didapatkan Px adalah 0,000715. Maka probabilitas dari 4 truk yang akan mengalami gangguan dari 20 truk yang ada adalah 0,00715. Soal nomor 2, sebuah toko yang menjual televisi mencatat bahwa toko tersebut akan mendapat komplain dari 44 pelanggannya ketika mengirimkan barang ke 11.000 pelanggan. Jika toko tersebut akan mengirimkan barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut akan mendapat komplain dari 5 pelanggan. Dari soal diketahui N-nya adalah 1.000, X-nya adalah 5. P-nya atau peluang suksesnya didapatkan dengan cara membagi 44 dengan 11.000. Maka didapatkan P-nya adalah 0,004. Lalu, mu didapatkan dengan cara mengalihkan N dan P, dan hasil mu adalah 4. Setelah dimasukkan ke rumus distribusi Poisson, didapatkan nilai Px adalah 0,15633. Maka, peluang toko tersebut akan mendapat komplain dari 5 pelanggannya adalah 0,15633. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat dan membantu kita untuk lebih paham dengan materi distribusi Poisson dan juga distribusi binomial. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.